Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di mata kuliah pengantar ilmu hukum. Sekarang ini kita sudah sampai pada pembahasan tentang ilmu-ilmu bantu dalam mempelajari hukum. Ya. Dari judul ini bisa diartikan bahwa ketika hukum berperan dalam masyarakat, melakukan pengaturan, melakukan kontrol sosial untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, hingga ketertiban hukum atau kepastian hukum, ini tidak sendirian. Ya, saya ulangi bahwa hukum ini dalam melakukan tugasnya tidak bisa sendirian. Hukum tanpa ilmu-ilmu bantu lainnya seperti halnya raja mengatur rakyatnya sendirian, tidak akan efektif, tidak akan efisien. Perlu adanya perangkat-perangkat, perlu adanya struktur yang menopang supaya pemerintahan ini dapat bekerja. Ya, seperti halnya itulah hukum ini bekerja. Diperlukan ilmu alat-alat bantu lain selain hukum. Hukum nggak bisa bermain sendirian. Hukum harus dibantu. Nah, seperti halnya raja butuh menteri tentang kesehatan, menteri tentang pendidikan, menteri tentang keamanan. Ya, seperti halnya itu. Hukum memerlukan perangkat ilmu-ilmu lain. Di antaranya ini. Berarti hukum ini punya relasi keilmuan dengan ilmu sosial yang lainnya. Karena ini yang paling dekat. Tujuannya apa? Ketika hukum telah diundangkan, peraturan perundang-undangan atau jurisprudensi putusan hakim telah ditetapkan, ini harus dilakukan peraturan perundang-undangan maupun jurisprudensi putusan hakim ini harus diputuskan aturan hukum ini tidak boleh ngawur. Intinya itu, aturan hukum ketika hukum peraturan diundangkan, putusan hakim ditetapkan, ini tidak boleh ngawur. Nah, supaya tidak ngawur bagaimana? Perlu adanya apa? Pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Nah, oleh karena itu, ketika undang-undang dibahas masih dalam bentuk RUU, dilampiri dengan adanya naskah akademik. Ngomong dulu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya
undang-undang sebelum diundangkan masih RUU dilampiri dengan naskah akademik. Naskah akademik ini apa sih? Pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Supaya apa? Ketika kebijakan ini digulirkan, undang-undang ini diputuskan, ditetapkan menjadi lembaga negara, ini kebijakannya tidak ngawur, melainkan ada dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Nah, demikian juga hukum. Kita hukum mengatur ini harus dilampiri oleh alat bantu ilmu ini seperti ini. Dan ilmu-ilmu bantu ini akan mengisi pertimbangan-pertimbangan ilmiah terkait bagaimana hukum ini disusun hingga kemudian ditegakkan. Masih ingat proses hukum kemarin, materi perkuliahan kemarin terkait dengan proses hukum, bahwa dalam proses hukum ini hukum disusun, hukum dibuat dengan 2 langkah proses, yakni penyusunan hukum dan kemudian apa? Penegakan hukum. Law making dan law enforcement. Itu ya. Demikian juga dengan ini. Pertimbangan-pertimbangan ilmiah ini berguna dalam hal penyusunan regulasi peraturan perundang-undangan maupun penegakan hukumnya. Itu. Ya. Mengingat banyaknya ilmu bantu, ya mungkin dalam satu pertemuan ini kita bagi menjadi 2 bagian. Kita pertemuan kali ini membahas tentang ilmu bantu terkait dengan sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sejarah hukum. Nah, ini kita akan lihat satu persatu bagaimana ilmu-ilmu ini membantu hukum dalam bekerja dan berperan dalam masyarakat, mengontrol masyarakat, mengontrol negara supaya tercapai tujuan hukum seperti keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Yang pertama, yang paling dekat ini, yang paling dekat ini, sosiologi hukum. Backgroundnya bahwa hukum ini bekerja dalam masyarakat. Hukum ini bekerja dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita mendengar kata sosiologi hukum, berarti erat kaitannya dengan masyarakat. Sosiologi hukum berarti apa? Kita bisa membaca bahwa bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Secara etimologi, mungkin kita bisa mengetahui bahwa sosiologi berasal dari kata sosius dan logos. Ilmu yang mempelajari tentang kawan. Kalau lebih banyak namanya kawanan. Kita tidak belajar manusia secara individualis, secara individual, per pribadi-pribadi saja, melainkan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan kemasyarakatan, dalam kehidupan kawanan-kawanan orang. Ya. Manusia sebagai kawanan tentu ada unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Ini ciri dalam kehidupan sosial apa? Dalam masyarakat apa? Ada unsur, ada aspek saling mempengaruhi satu sama lain. Ada perasaan takut, segan, misalnya atau suka, cinta, dan seterusnya. Dan ini mempengaruhi kehidupan kawanan, kehidupan masyarakat. Dari disinilah hukum bekerja, bagaimana sih supaya masyarakat bisa terkontrol.
Bagaimana supaya masyarakat bisa terkontrol menuju ke arah yang diinginkan bersama. Jadi apa sih? Kontrolnya dalam hal kepatuhan masyarakat. Bagaimana mengontrol masyarakat? Berarti dalam sebuah peraturan disajikan suatu peraturan harus berisi perintah dan larangan atau imperatif. Aturan harus berisi perintah dan larangan, imperatif. Supaya apa? Supaya mengontrol. Bahkan kalau perlu diberikan sanksi untuk menjamin kepatuhan kawanan, kepatuhan masyarakat. Itu sebagai social control. Makanya Roscoe pernah mengatakan bahwa law is a tool of social engineering. Hukum adalah alat rekayasa sosial, merekayasa masyarakat. Berarti apa? Di situ terkandung pengertian ada kontrol sosial. Hukum itu alat untuk mengontrol masyarakat. Kalau perlu masyarakat ditakut-takuti dengan pidana misalnya, dengan hukuman, supaya ada kepatuhan. Ya, seperti itu. Seperti itu mekanisme kontrol sosial. Meskipun dalam pelaksanaannya bisa dimungkinkan adanya perilaku-perilaku yang menyimpang, perilaku yang tidak diinginkan, seperti ketidakpatuhan, ketidaktaatan, atau pemberontakan. Itu gejala-gejala sosial yang muncul ketika hukum diberlakukan. Ya. Terus bagaimana ilmu sosiologi itu dari ilmu ya. Sosiologi ini bisa berperan, punya kontribusi, punya peranan dalam membantu ilmu hukum. Ya, setidaknya di sini ilmu sosiologi itu punya membantu ilmu hukum dalam dua proses hukum tadi, apa? Pembentukan hukum hingga penegakan hukum. Law making, law enforcement. Dalam penyusunan hukum, ya bisa dilihat bagaimana konteks masyarakatnya, bagaimana masyarakatnya patuh, masyarakatnya ada kepercayaan, ada trust kepada penguasa, pada pemerintah atau tidak. Nah, itu diantaranya. Nah, juga bisa dilihat dari sisi dampak sosialnya. Dampak sosial yang timbul dari peraturan perundang-undangan itu bagaimana? Misalnya diundangkan undang-undang perkawinan yang menganut konsep tentang kesetaraan relasi antara suami dan istri. Di masyarakat Indonesia yang tadinya patriarki, yang tradisional. Dampaknya apa? Ternyata berdampak besar. Lama-kelamaan masyarakat yang awalnya tradisional ini dengan konsep gender yang patriarki ini bergeser menuju ke arah konsep kesetaraan. Nah, ini membuktikan bahwasanya hukum punya kontrol sosial kepada masyarakat sebagai tool of social engineering untuk mengubah relasi sosial dari masyarakat yang ada dalam masyarakat. Ya udah. Caranya apa? Dirubah saja hukumnya, buat saja peraturan perundang-undangan. Gitu. Dengan adanya hukum
ini secara tidak langsung akan mengubah struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Gitu. Ya. Ya, ilmu sosiologi juga berperan mengembangkan kebijakan hukum. Nah, kebijakan hukum perlu dilihat dari sisi psikologinya, pembuatan peraturan perundang-undangan. Termasuk ketika dalam proses penegakan hukumnya, tidak hanya proses pembentukan hukumnya, membuat undang-undang perkawinan yang pada masa itu ya, tapi juga proses penegakan hukumnya bagaimana. Ini perlu dilihat dan ini juga membuat yang tujuannya memastikan bahwa hukum ini bekerja dalam masyarakat. Oh, undang-undang perkawinan menganut mekanisme perkawinan tercatat. Iya, menganut mekanisme perkawinan tercatat. Tapi mengharuskan atau tidak? Oh, sempat pernah mengharuskan, Pak. Tapi sekarang kewajiban itu sudah melonggar. Akibat dampaknya apa? Dampaknya perkawinan yang tidak tercatat, seperti hanya nikah siri, ini masih dilestarikan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian muncul Permendagri yang menganut bahwa pernikahan tidak tercatat bisa dimasukkan dalam administrasi kependudukan. Nah, ini yang terbaru ini, tahun 2020-an kemarin. Nah, meskipun nikah siri, tapi bisa tercatat dalam administrasi kependudukan bahwa sebuah pasangan telah melakukan pernikahan meskipun tidak tercatat. Bahkan anak yang dilahirkan dari perkawinan itu bisa tercatat sebagai perkawinan antara suami istri secara siri. Dan terus akibatnya bagaimana? Akibatnya apa? Padahal dulu negara dan pemerintah sudah membuat mekanisme bagaimana supaya perkawinan tercatat. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir terjadinya nikah siri. Kalau nikah di KUA atau yang non muslim di catatan sipil. Tujuannya untuk meminimalisir terjadinya nikah siri. Kalau tetap nikah siri supaya tercatat bagaimana? Lewat prosedur itsbat nikah atau pengesahan perkawinan. Ya, kemudian pasangan juga mendapatkan akte perkawinan. Ternyata masyarakat yang nikah siri ini baru melakukan itsbat nikah ketika mereka mau cerai. Berarti apa? Pengesahan perkawinannya dilakukan ketika mereka butuh saja. Butuh terhadap apa? Terhadap akibat hukum dari perkawinan. Apa akibat hukum dari perkawinan? Munculnya anak, adanya harta gono gini. Dan masing-masing pihak baik suami istri berkepentingan terhadap akibat dari perkawinan tersebut. Supaya ada kepastian hukum, ya mereka itsbatkan perkawinan mereka. Mereka menginginkan hak-hak mereka masing-masing. Nah iya. Dengan munculnya itsbat nikah, apakah kemudian benar-benar meminimalisir terjadinya nikah siri? Oh, ternyata tidak. Tujuannya itu pernikahan tercatat supaya
masyarakat terlindungi hak-haknya, terutama kelompok rentan, yakni wanita, supaya wanita terlindungi hak-haknya. Tujuannya pencatatan nikah itu terlindungi hak-hak masing-masing pihak. Tetapi ternyata Stein van Huys menemukan kenyataan, misalnya 80% wanita di Cianjur itu mencatatkan perkawinannya. Iya, mencatat perkawinannya. Tapi kemudian nikah kembali dengan orang lain tapi tidak tercatat. Alias menikah tanpa bercerai terlebih dahulu dengan suami. Berarti praktek apa ini? Jadi praktek apa nih? Dan menggunakan konsep perkawinan tidak tercatat ini sebagai celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Itu. Wah, itu ide, Pak. Bisa saya mau gitu. Oh. Iya. Ya, dari hukum perkawinan di Indonesia, penelitiannya Van Huys dengan Bettner seniornya ini memperlihatkan bahwasanya regulasi perkawinan di Indonesia cenderung pragmatis. Pragmatis itu apa sih? Terjemahan bagi kita yang orang awam, terjemahannya apa pragmatis? Pragmatis apa? Sapenae dhewe. Apapun yang kita mau ya, hukum harus menyediakan. Termasuk dalam hal perkawinan dan kebalikannya, perceraian. Ini. Nah, terus bagaimana pembuatan kebijakan hukum terkait dengan masalah ini? Ya, terus terang hal ini complicated. Banyak hal yang perlu dibenahi. Nah ini ya, ini salah satu contoh bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat. Ternyata tujuan hukum ini tidak seperti tujuan hukum yang dicita-citakan dengan pembuatan tadi isbat nikah ini, tidak sesuai dengan apa maksud keinginan masyarakat. Maksudnya pemerintah tidak sama dengan maksudnya masyarakat. Ternyata masyarakat apa maksudnya? Kalau maksudnya pemerintah melindungi hak-hak. Tapi di kalangan masyarakat ini celah hukum yang bisa dimanfaatkan. Ternyata seperti itu. Nah, sekarang ini lewat pembuatan Permendagri kelihatannya memperlebar, memberi kesempatan masyarakat untuk bertindak lebih sapenake dhewe. Saya melihatnya seperti itu. Lihat hukumnya sendiri tidak memberikan kelonggaran terhadap masyarakat. Jadi buat apa mencatatkan perkawinan di awal? Nikah di KUA. Nah, akhirnya kita akan berpikir di kemudian hari bahwa nikah di catatan sipil atau nikah di KUA, nikah secara tidak lagi relevan. Mending yang sesuai dengan gaya. Saya malah bisa berpikir, memprediksi di kemudian hari nikah siri itu sebagai sebuah trendsetter lagi dalam kehidupan masyarakat. Ya, saya khawatirnya demikian. Melihat betapa pragmatismenya hukum perkawinan di Indonesia. Ini kalau saya melihat regulasinya itu sudah kritis. Padahal perkawinan dan keluarga ini dalam kehidupan sosial itu penting atau tidak? Institusi perkawinan
lembaga perkawinan dan keluarga ini bagi masyarakat. Anda juga masyarakat kan? Gitu? Perkawinan itu penting nggak? Nah, institusi yang sepenting ini peregulasiannya dilonggarkan. Apa yang terjadi? Masyarakat akan semakin pragmatis. Itu salah satu contohnya. Nah ini, kemudian ruang lingkup kajiannya. Nah, dari ruang lingkup kajiannya ini mungkin bisa muncul ide-ide bagi kalian dalam pembuatan skripsi nantinya. Nah ini, contoh-contoh yang saya berikan ini adalah ide-ide kalau Anda nanti membuat skripsi. Kata-kata yang saya tebalkan ini yang menunjukkan dari perspektif sosiologi bagian mana suatu penulisan ilmiah ini akan dilakukan. Kalau ketaatan, kepatuhan atau kesadaran hukum misalnya, nah ini memotret gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat. Atau penyimpangan barangkali, nah, penyimpangan itu memotret gejala sosial yang ada dalam masyarakat terkait dengan hukum. Nah, silahkan di list kata kuncinya tadi, patuhan, ketaatan, kesadaran, atau penyimpangan. Ya. Kemudian dari sisi hukum juga punya peran dalam kehidupan masyarakat. Nah, peran dalam kehidupan masyarakat ini menimbulkan akibat sosial, menimbulkan dampak dalam kehidupan masyarakat. Misalnya konfigurasi politik setelah diundangkannya Undang-Undang MD3. Berarti dalam kehidupan sosial perpolitikan mengalami perubahan. Adanya undang-undang tentang perikanan misalnya, apakah undang-undang perikanan ini memberikan dampak sosial dalam perubahan dalam masyarakat? Apakah dengan undang-undang ini nelayan yang buruh ini bisa punya kapal sendiri misalnya dalam pesisir? Kemudian bagaimana para buruh tani ini bisa punya tanah sendiri misalnya, itu perlu adanya studi-studi sosiologis terkait dengan hukum. Ya. Kajian-kajian seperti ini lazim disebut dengan socio-legal atau sociological jurisprudence. Ya. Itu terkait dengan sosiologi hukum. Intinya sosiologi hukum itu apa? Kontrol hukum terhadap masyarakat. Law as a tool of social engineering. Hukum sebagai alat rekayasa sosial. Next. Ilmu bantu lain selain sosiologi hukum ada antropologi hukum. Waduh, ini berarti kita lagi ngomongin tentang menteri-menterinya hukum. Ibaratnya hukum itu raja, kita ngomongin tentang menteri-menterinya. Antropologi. Antropologi tugasnya apa sih? Antropologi itu ilmu tentang budaya. Tahu budaya? Istrinya Pak ketawanya kok telat. Ya. Untuk memudahkan pemahaman, budaya itu apa sih? Hasil pemikiran, olah pikir, cipta, karya, karsa
manusia. Itulah kebudayaan. Tinggi rendahnya kebudayaan membentuk peradaban. Makanya kita menyebut ada peradaban yang tinggi, ada peradaban yang lebih rendah. Ya, oleh karena itu, ketika kita belajar tentang antropologi hukum, kita juga melihat adanya tidak hanya kebudayaan yang beraneka ragam bermacam-macam atau pluralisme kebudayaan yang plural, tahu ya, keanekaragaman budaya, tapi juga ada di sini ada stratifikasi. Oh, stratifikasi ada jenjang peradaban yang berbeda. Jenjang peradaban ini bisa dilihat dari apa? Perbedaan antara masyarakat diantaranya yang dikotomis dan berbeda, bahkan bisa menimbulkan konflik. Misalnya apa? Peradaban masyarakat yang tradisional dengan masyarakat yang modern. Ini juga sebuah studi antropologi. Hukum sebagai alat rekayasa sosial bagaimana? Ya. Hukum juga di sini melakukan transformasi, tidak hanya transformasi secara sosial, tapi juga transformasi secara kebudayaan. Nah, transformasi kebudayaan. Nah, di sini muncul pertanyaan, peradaban kita terkait dengan strata kebudayaan, ya, kebudayaan kita dalam berbudaya. Nah, ini lingkupnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Peradaban kita itu mau diarahkan kemana? Ada dua arah kebijakan yang mungkin saling berlawanan. Dan ini kelihatan sekali di Amrik sono. Di Amerika ada dua peradaban yang bertabrakan, yang berbenturan. Bahkan karena perbenturannya ini terlalu keras, disebut juga dengan perang. Ada perang kebudayaan di Amerika. Bahkan hingga saat ini, di dalam internal Amerika ini ada perang yang sampai sekarang masih berlangsung. Perang politik yang barusan kemarin dimenangkan oleh Partai Konservatif yang dipimpin oleh Donald Trump. Bedanya apa sih? Lawannya konservatif apa sih? Lawannya konservatif? Lawannya konservatif apa? Lawannya konservatif. Nggak tahu ya, ini kelihatannya masih jauh kelihatannya. Di Indonesia beda jauh, Pak, beda dengan Amerika. Ya, tapi setidaknya meskipun berbeda, kita bisa belajar. Kita seharusnya bisa belajar. Apa? Di Amerika ada polarisasi kubu politik yang berbeda satu sama lain, dan ini bertabrakan, berbenturan. Bahkan muncul disebut juga dengan perang. Perang apa? Perang kebudayaan atau culture war. Para ilmuwan menyebutnya sebagai culture war di Amerika. Perang kebudayaan antara kebudayaan yang konservatif dengan kebudayaan yang liberal. Itu. Ini terkait dengan kebudayaan. Konservatif itu bagaimana? Liberal itu bagaimana? Kalau konservatif tujuannya adalah konservatif tujuannya apa? Mempertahankan tradisi, nilai-nilai kebudayaan asli bangsa ini dilestarikan, dipertahankan. Tujuannya konservatif itu seperti itu. Konservasi berarti apa? Melindungi, melestarikan.
Gitu. Melestarikan apa? Nilai-nilai tradisi dan agama. Nah, agama dan tradisi ini mengikat masyarakat. Perannya nilai-nilai agama dan tradisi ini apa? Mengikat masyarakat supaya ada kebersamaan. Itu poin positifnya di situ. Mengikat masyarakat supaya dalam masyarakat ada kebersamaan, ada kesatuan antar anggota masyarakat. Ini salah satu arahnya apa? Melestarikan tradisi. Tapi di satu sisi lain, partai liberal tujuannya apa? Membebaskan individu dari segala ikatan, termasuk ikatan agama dan tradisi. Nah, berbeda toh? Lihat tujuannya berbeda nggak? Dan saling berhadapan nggak? Satunya lagi, saya ulangi ya, konservatif ingin mempertahankan nilai-nilai tradisi dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai tradisi dan agama itu penting untuk mengikat masyarakat supaya ada kesatuan. Tapi di satu sisi lain muncul pemahaman liberal, muncul partai liberal yang tujuannya apa? Memerdekakan individu supaya lepas dari segala ikatan, termasuk ikatan agama dan ikatan tradisi. Nah, disinilah letak pertempurannya. Makanya kedua kubu ini sulit disatukan. Di Amerika itu yang namanya Partai Republik dan Partai Demokrat itu, wah, awet biyen itu perang. Nah, perangnya terkait apa? Nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan apa yang dihasilkan. Ada yang kebijakan yang sifatnya konservasi, melindungi, sama kebijakan yang membebaskan. Nah, coba hal ini diterapkan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia berbeda. Tidak ada dua kubu yang dikotomis. Sebenarnya kubunya semakin tidak hanya dikotomis tapi beragam. Setelah antropologi itu kemudian orang Indonesia itu apa? Beragam, tidak dikotomis yang berhadapan seperti yang ada di Amerika, tapi beragam. Latar belakang budaya suku bangsa beragam, bahasa juga beragam, kepentingan beragam. Nah, karena keragaman budaya ini, potret yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika berbeda. Di Indonesia tidak ada culture war karena kebudayaannya beragam. Kalau hanya dua dan saling berhadapan akan timbul perang. Tapi kalau budayanya semakin beragam, berperangnya ya apa ya? Jenisnya ada peperangan, tapi perangannya tidak tidak terlalu tajam. Orang Islam dengan orang non-Islam ada perbedaan nggak? Tetap ada konflik nggak? Sebenarnya ada konflik, tapi konfliknya tidak terlalu tajam. Apalagi jika antar keanekaragaman budaya ada rasa kebersamaan, ada unsur toleransi. Nah, itu yang menyebabkan di Indonesia tidak terjadi culture war. Kenapa? Budayanya beragam. Ini ngomongin tentang antropologi hukum. Ya, tapi seharusnya ya
tidak ngomongin perbedaan budaya ya, yang di situ juga ada konflik, tapi juga bagaimana hukum ini disusun dan kemudian mengarahkan sebuah peradaban menuju ke peradaban yang lebih tinggi. Nah, peradaban yang lebih tinggi itu bagaimana? Ya, peradaban dengan nilai-nilai peradaban yang lebih tinggi. Kebudayaannya harus di-upgrade. Jangan hanya melestarikan tradisi saja, tapi juga apa? Meng-upgrade tradisi. Tradisi tidak hanya dipertahankan, tapi juga di-upgrade. Upgrade apa? Ditingkatkan, bahkan dikembangkan. Misalnya terkait dengan hukum, peradaban hukum di Indonesia ini aslinya bagaimana? Peradaban hukum di Indonesia bagaimana? Ada yang tahu? Peradaban terkait dengan hukum ya. Ketika orang Indonesia dalam berhukum, apa patokannya? Apa yang menjadi pedoman orang Indonesia dalam berhukum? Orang Indonesia itu berpatokan pada hukum tidak tertulis, atau yang lazim kita sebut sebagai hukum adat. Itu. Hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Kalau tidak tertulis, terus apa Pak? Akibatnya apa Pak? Akibat terkait dengan peradaban, akibatnya apa? Kalau hukum tidak tertulis, punya efek nggak terhadap peradaban? Ada yang tahu? Apa akibatnya? Akibatnya adalah muncul ketidakpastian hukum. Karena hukumnya tidak tertulis. Hukumnya tidak jelas, tidak diundangkan oleh negara. Ini yang menyebabkan hukumnya tidak ada kepastian hukum di sini. Kalau hukumnya tidak pasti, masalah benar atau salah juga tidak pasti. Saya punya tanah. Apa bukti kepemilikan saya? Sertifikat itu adalah bukti tertulis. Hukum tertulis juga bagian dari hukum tertulis. Ya, kalau dulu aslinya orang Indonesia tidak mengenal konsep sertifikat, tapi konsep apa? Pengakuan masyarakat. Ini punya aku, apa buktinya? Itu tak garap dan digarap juga oleh anak cucu saya. Itu bukti kepemilikan berupa klaim dan pengakuan orang lain secara lisan, tidak tertulis. Tapi di sini muncul ketidakpastian hukum karena konsep tidak tertulis ini. Sebenarnya ada tradisi hukum juga yang berawal dari tradisi hukum adat. Namanya tradisi hukum common law atau hukum adat. Tapi di situ sudah muncul peradaban tertulisnya. Peradaban tertulisnya bagaimana? Meskipun tidak diundangkan dalam peraturan, tapi hukum adatnya dijadikan putusan-putusan hakim dalam bentuk tertulis berupa putusan-putusan hakim, atau kita mengenalnya sebagai jurisprudensi. Nah, lewat jurisprudensi ini negara-negara common law mengenal peradaban hukum tertulis. Seperti Inggris, Amerika, India, Afrika Selatan, dan tetangga kita, Malaysia, Australia, itu pakai common law, pakai jurisprudensi. Ini. Nah di Indonesia, karena di Indonesia bekas jajahan Belanda mengenal tradisi civil law, di mana hukum itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya akhirnya keterusan sampai sekarang. Konsep hukum tertulisnya adalah peraturan perundang-undangan, menggantikan
Menggantikan apa? Menggantikan apa yang digantikan? Sebelum kita mengenal peradaban undang-undang, ya. Sebelumnya apa? Kita hanya mengenal peradaban hukum tidak tertulis, yakni apa? Hukum adat. Itu. Gitu. Bagaimana hukum berperan dalam peradaban masyarakat. Ya. Ini cara baca antropologi hukum ya. Bagaimana hukum berperan dalam peradaban atau kebudayaan masyarakat. Kebudayaan itu tidak hanya horizon yang ada pembagian ya, tapi juga ada strata ternyata. Kalau kebudayaan yang berbeda adalah keanekaragaman budaya, pluralisme kebudayaan. Tapi juga di situ selain pluralisme kebudayaan ada perbedaan strata peradaban. Dan seharusnya kebudayaan ini digiring ke arah yang lebih maju. Semua kita menganut tradisi asli kita sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga keaslian jati diri bangsa, tapi harus di-upgrade. Tidak bisa kita seperti hanya nenek moyang kita zaman dahulu. Karena peradabannya sudah ketinggalan zaman, harus di-upgrade. Next, yang terakhir pembahasan kali ini adalah terkait dengan sejarah hukum. Sejarah hukum. Soekarno pernah bersabda, ya, pernah mengatakan yang ini sebenarnya ini ikonik, ya ini apa? Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Fungsinya apa kok jas merah? Karena dengan sejarah kita tahu jati diri kita. Kita tahu benar paham identitas diri kita. Identitas kita apa? Terkait dengan kelompok sosial kita sebagai di mana kita berasal. Dari keluarga mana kita berasal. Lebih luas lagi dari masyarakat mana kita berasal. Lebih luas lagi dari bangsa mana kita berasal. Nah itu, kita belajar tentang sejarah. Terkait dengan sejarah hukum, ternyata hukum itu juga ada sejarahnya. Hukum aslinya sebetulnya lahir dari nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Di dalam hukum terkandung apa yang dikeluarkan oleh Carl von Savini sebagai Volksgeist. Di dalam hukum itu ada Volksgeist atau jati diri bangsa yang menunjukkan identitas kita yang berbeda dengan bangsa lain. Identitas diri, jati diri dengan sejarah hukum ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita terikat dengan bangsa kita. Supaya kita ada ikatan kebersamaan dengan bangsa kita. Akhirnya muncul apa? Muncul konsep persatuan kebangsaan. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang berbeda dengan bangsa yang lainnya. Di situ ada nilai-nilai kepribadian bangsa yang seharusnya berbeda dengan bangsa lain dan menjadi ciri khas. Orang Indonesia itu berbeda dengan bangsa yang lain. Tapi tantangannya di sini ada globalisasi, di mana masyarakat bergaul satu sama lain, bertukar identitas, dan peradaban distandarkan menjadi standar internasional, standar global. Sehingga kita juga mengenal adanya konsep-konsep globalis. Lawannya konsep globalis apa sih?
konsep nasionalis. Nah, pentingnya sejarah hukum ini terkait bagaimana membentuk hukum yang menjunjung tinggi kebangsaan kita atau nasionalisme keindonesiaan kita. Tujuannya seperti itu, sejarah hukum. Tapi ini ada tantangannya, ya ini apa? Berhadapan dengan konsep-konsep hukum yang globalis. Konsep-konsep hukum yang datang dari luar dan berusaha distandarkan juga di Indonesia. Termasuk diantaranya konsep tentang HAM. HAM itu sih apa sih? Hak asasi manusia. Dimunculkan lewat UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Nah ini adalah hukum yang sifatnya global. Kalau Indonesia meratifikasi UDHR ini, berarti apa? Indonesia juga mengadopsi lahirnya konsep HAM internasional. Ini tantangannya. Suka atau tidak suka, konsep HAM internasional ini mereduksi nasionalisme kita terkait dengan HAM. Konsep HAM keindonesiaan kita sudah tidak tahu lagi. Konsep HAM yang berwawasan keindonesiaan itu sudah blur. Karena apa? Berganti dengan konsep HAM secara internasional. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Termasuk hukum perkawinan kita ada unsur mengadopsi dari nilai-nilai bangsa lain. Termasuk nilai-nilai kesetaraan. Nah, nilai-nilai kesetaraan itu adalah nilai konsep global. Indonesia semakin kehilangan jati diri. Ini. Ya, tantangannya apa dalam sejarah apa? Dalam dua proses hukum yang kemarin, yaitu apa? Dalam proses pembentukan hukumnya dan proses penegakan hukumnya juga. Ya itu, sampai di sini ada pertanyaan? Nanti kita lanjutkan di part yang kedua. Part yang kedua kita mau ngomongin tentang psikologi hukum, kemudian psikologi hukum, kok lupa sih? Filsafat hukum, psikologi hukum, filsafat hukum, terus perbandingan hukum. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.